lagi banyak cerita tentang realitas di Sulawesi Selatan. Ya. Banjir ini disebut fenomena yang bukan fenomena, persoalan yang terus berulang. Nah, Ada yang mengatakan ini gejala perubahan iklim. Sebenarnya yang benar yang bagaimana ini? Menurut pandangannya Om Ili sebagai kepala kebencanaan. boleh sebenarnya kedua-duanya benar. Ya, jadi ini adalah memang jadi bencana di Indonesia itu bisa kita bilang peristiwa yang berulang. Alright. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dari BNPB yang sudah mengklasifikasi bencana-bencana yang ada di Indonesia, itu ada kita bagi bencana itu terbagi bencana alam dan non alam. Oke. Nah, bencana alam ini cenderung mengalami siklus. Apakah itu gempa? Iya, ada siklusnya. Oke. Makanya kita bisa pelajari gempa, kemudian gempa kan bisa menyebabkan tsunami. Jadi kalau ada gempa kita harus hati-hati dengan tsunami. Begitu juga kita klasifikasi bencana alam geologi dari namanya hidrometeorologi sekarang. Hidrometeorologi. Ya, makanya itu biasa banyak term kita dengar hidrometeorologi ini. Nah, ini hidrometeorologi kita bagi lagi, ada yang basah, ada yang kering. Nah, ini makanya dia saling terkait. Ada hidrometeorologi basah, nah, di situ ada longsor, banjir, abrasi pantai, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini ada juga yang masuk kekeringan. Nah, ini hidrometeorologi kering. Jadi kekeringan, kebakaran hutan. Nah, ini bencana-bencana yang kalau itu disebabkan oleh nature, ada hubungannya dengan alam, karena kadang kan bencana sekarang sudah gabungan penyebabnya. Ada yang memang alam tapi juga karena diintervensi oleh manusia gitu kan. Seperti banjir kan tidak semata-mata karena curah hujan, tapi bagaimana manusia berperilaku itu juga menjadi penyebab. Jadi kalau Denung tanya saya, apakah ini adalah karena siklus yang berulang, ataukah memang karena adanya perubahan iklim yang ini? Dua-duanya bisa betul. Karena siklus itu memang ada, tetapi siklus ini diperparah dengan adanya perubahan iklim. Tapi kalau siklus Om Ili itu kan something like predictable sebenarnya. Yes, actually. Tapi ini tidak, ini yang terjadi di Timur Tengah, yang banyak-banyak itu kan juga. Lurahnya gimana nih? Nah, kalau yang di sana menurut saya memang it's mostly done by. Kalau yang di Dubai kemarin sebenarnya kan selain dari memang nature itu ya, curah hujan yang harusnya selama 1 tahun tapi turun dalam 3 hari misalnya. Itu juga kalau saya sempat baca ya, karena memang ada analisis mengatakan kan mereka itu melakukan rain rain design. Jadi mereka artificial rain. So they create the cloud. The cloud can be so in order they can drop the rain in there ya. Jadi hujan itu istilahnya kita di hujan buatan. Kita juga banyak melakukan di Indonesia, mulai melakukan itu. Tapi kita masih dalam tahapan kontrol. Mungkin mereka sedikit tidak terkontrol ya. Untuk case yang tadi, yang Sulawesi Selatan. Ini yang Sulawesi Selatan saya memang ada perubahan iklim ya. Tetapi lebih ke siklus memang yang terjadi pada cuaca yang ada di Indonesia. Jadi curah hujan kita kan cenderung we in the tropical countries. Really? So we mostly get rain tentunya. Ya, tetapi ada memang bulan-bulan dulu disebut bulan-bulan kering. Ya, dulu kan kita ingat kalau bulan kering kita mulai. Jadi kalau Oktober kita udah mengharap tidak ada hujan, kemudian kenapa ada hujan lagi? Nah, ini akibat dari perubahan iklim tadi yang semakin ini. Tapi kita nggak boleh pungkiri juga karena memang banjir itu jadi langganan di daerah-daerah yang memang. Itu Luwu dari cuaca. Utara, banjir, Palopo. Remember, daerah ini memiliki sungai-sungai besar di daerah mereka. Gitu. But it's getting worse. It is. It is why because kalau dulu sungai-sungai ini masih menampung curah hujan ini sampai ke laut. Iya. Tapi ini kan sekarang perubahan banyak terjadi. Tanaman banyak di lahan banyak yang dibuka, gitu kan. Kemudian juga jangan lupa bahwa sungai-sungai kita ini juga ada intervensi manusia, ada tambang golongan C. Itu juga tambang golongan C. Iya kan? Itu yang juga terjadi erosi pada satu sisi yang lain. Akhirnya ini menjadi tidak seimbang lagi. Jadi yang awalnya sungai ini bisa mengalirkan air dengan karena salurannya masih lebar dan dalam, tapi karena ya itu tadi tidak terkontrolnya sedimen-sedimen yang ada di tubuh sungai, sehingga dia menjadi dangkal. Nah, kalau dia dangkal tentu dia sudah tidak bisa menampung air yang baru hujan berapa jam,
gejalanya sudah bisa dilihat sekarang ya. Terakhir ini itu. Di Suli, di Luwu, kemudian Palopo, Rongkong juga Luwu Utara kan. Di Luwu Utara. Jadi severe damage itu berlaku di semua. Iya. Seperti apa nih yang kita bisa simpulkan bahwa kalau memang itu selalu berulang, kemudian tidak ada dong yang dikontribusikan kepada daerah pengambil kebijakan masih menggunakan pola-pola lama? Saya baru saja tadi wawancara dengan Harian Rana. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya bencana-bencana ini kita bisa mitigasi. Kita bisa mitigasi. Mitigasi dalam artian kita harus siap siaga. Kita harus bisa bersiap. Nah, saya bilang bahwa sekarang ini ya, saya baru pulang dari Rakornas Deno. Rakornas penanggulangan bencana. Oh iya, kita pernah di Bandung. Di Bandung kemarin. Jadi Rakornas penanggulangan bencana ini dilakukan oleh pemerintah setiap tahun, di mana semua BPBD itu kabupaten kota atau provinsi? Kabupaten kota dan provinsi. Semua kita tumplak kemarin di Bandung. They must come actually. They invited and they must come. Why? Because we talk about the coordination in there. Nah, jadi sekarang amanah undang-undang Deno itu setiap pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kota itu harus membuat what so called dokumen kajian risiko bencana. It's long time ago. It should be, but they don't. Jadi dulu pernah dibuatkan oleh BNPB, tapi kan sekarang sudah expire, sudah tidak lagi. Nah, ini harusnya menjadi dokumen dalam melakukan program-program pencegahan, kesiapsiagaan. Jadi if you ask me, kalau nanya ke saya bagaimana sebenarnya kesiapan daerah, ya itu tadi kembali ke willingness dari daerah untuk melihat mana daerah saya yang rentan memang, yang sehingga precisely daerah itu siapa sebenarnya, perencana, kepala bapeda, kepala bupati atau di kebencanaan kita mengenal stakeholder kebencanaan. Stakeholder pemangku kepentingan bencana. Nah, salah satu unsur di situ adalah pimpinan daerah. Bupati, Sekda itu secara ex officio merupakan ketua pelaksana dari bencana badan penanggulangan bencana daerah. Jadi if you ask me siapa ya pimpinan daerah di situ, BPBD-nya, dinas-dinas OPD terkait, harusnya di renstra mereka ya. Itu ada tentang bagaimana kalau terjadi itu jelas. Kita sudah membaca tentang kapasitas kalau begitu ya. Betul. Nah, sekarang untuk konteks Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu itu pembacaannya UNAS mungkin sebagai kebencanaan. Sebenarnya kalau dari sisi dokumen dan kajian-kajian risiko itu mereka juga sudah banyak yang sudah melakukan. Kota Palopo baru menyelesaikan dokumen kajian risikonya. PRP-nya. Begitu juga dengan Luwu Utara ya. Cuma ya mungkin yang masih belum dilakukan secara masif adalah program-program upaya-upaya pencegahan. Bagaimana pencegahan dan juga kesiapsiagaan masyarakat. It means mitigation and adaptation. Both. Tapi go ahead. Begitu ya, di mitigation dan adaptasi. Jadi mitigasi ini bisa memprevent apabila masyarakat sudah siap kan. Kalau sudah curah hujan tinggi dan sebagainya, mereka juga sadar bersiap. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus punya program. Bagaimana? Program ini penting. Bukan hanya dokumennya. Kalau program berarti apa dong? Kalau Omili itu program artinya resources dong ya. Resources. Jadi pemerintah harus punya program. Apakah itu program kesiapsiagaan ataukah program ketika terjadi tanggap darurat? Udah jelas siapa yang harus turun misalnya. Kemudian misalnya terjadi longsor, otomatis kan kita perlu alat berat. Berarti dinas PU kan sudah harus standby, mengalokasikan anggaran. Apalagi kalau dokumen baru ini kan juga persoalan. Kenapa baru bikin? Ya karena banyak dulu daerah tidak menganggarkan untuk membuat dokumen itu, Deno. Karena kembali lagi bahwa pimpinan daerah yang seperti itu sudah mengkaji nih bahwa misalnya 4 kabupaten Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, yang baru selesai tahun lalu itu Kota Palopo. Luwu Timur? Luwu Timur no update. Ongoing. Ongoing. It's already done. Nah, Luwu ada juga. Luwu kami belum kerjakan. Nah, kalau misalnya tentang kebencanaan yang lagi ramai, kemudian orang menyalahkan bahwa faktor manusia sebagai determinan ini, pandangan Pak? Faktor manusianya ya? Iya. Bahwa ada pertambangan, itu nggak bisa dipungkiri deh. Karena kenapa? Nggak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab banjir, bencana hidrometeorologi itu diperparah oleh 3 longsor banjir ini ya. Yang pertama itu adalah perubahan lahan.
atau alih fungsi lahan. Itu sudah terbukti di mana-mana bahwa daerah yang dibuka itu akan lebih menyebabkan dari sisi penyebab itu penyebab dari longsor dan Kenapa? Karena lahan yang dulunya bisa menyerap air, ya tentu kan kita sudah pelajari bahwa lahan dengan vegetasi yang lebat tentu akan menyerap air, ya kan? Nah, ketika ini dibuka, apalagi kalau dia jadi pemukiman, jadi saluran air sudah dikasih beton di atas air itu. Air tidak bisa meresap lagi, infiltrasi air sudah tidak bisa, sehingga air tidak tahu mau kemana kan? Nah, akhirnya terkena. Itu satu. Yang kedua, salah satu penyebab daripada bencana hidrometeorologi ini itu adalah akibat dari urbanisasi. Orang berlomba-lomba masih tumplek di kota. Ya, sehingga desakan untuk pemukiman semakin bertambah. Ya kan? Ini saling terkait satu sama lain sebenarnya. So let's see Palopo. You can see from the perubahan lahan and how people get more people into the city. Itu sudah menjadi salah satu faktor. Ya kan, usaha semakin banyak, bukan lahan semakin banyak, penduduk semakin banyak yang berkumpul di daerah-daerah urban. So you can get the impact of the. Tapi untuk UNMAS sendiri, Om Ili, ini apa yang sudah dilakukan misalnya dengan melihat realitas itu, kemudian gejalanya sudah ada? Kami memberikan edukasi, pemberian. Jadi kalau misalnya Palopo ya, kita udah bikin dokumennya. Nah, selanjutnya kita akan rencanakan program-program untuk pencegahan, kesiapsiagaan. Dengan Luwu Utara, dengan Ibu Indah misalnya. Kita dulu bahkan membuat beberapa desa atau desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Ya, jadi ada namanya Destana. Sebenarnya tanah Destana, desa tangguh bencana. Nah, di desa ini kalau kita mempersiapkan dengan program kesiapsiagaan, mereka harus membentuk forum pengurangan risiko bencana, sehingga masyarakat ini melek bencana. Jadi desa-desa ini udah tahu kalau misalnya curah hujan tinggi, mereka tentu akan sudah mengerti bahwa jangan membuka lahan sembarangan, karena itu akan menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi masyarakat yang sadar bahwa itu bisa terjadi kalau kita tidak sama-sama menjaga alam kita. Seperti itu. Jadi edukasi ke anak-anak, edukasi ke pemerintah daerah, ke stakeholder lah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Itu konsepsinya atau memang sudah menjadi konsep yang sudah dimintakan ke daerah untuk dilaksanakan? Untuk dilaksanakan. Jadi contoh ada satu desa di Masamba yang dulu terkena banjir bandang. Nah, kita approach dengan ini sehingga mereka lebih siap sekarang. Kalaupun ini juga terjadi misalnya banjir, insya Allah mereka akan lebih siap. Nah, itu yang kita lakukan di beberapa daerah-daerah. Nah, seiring dengan kajian yang sudah ada, kita kemudian turunannya itu ada namanya rencana penanggulangan bencana. Turunannya itu ada rencon namanya, rencana kontingensi. Itu akan turun lagi ke rencana aksi daerah dalam hal kebencanaan. Saya kembali ke yang tadi Om Ili. Jadi ini ada kesan bahwa pemerintah daerah itu tidak responsif pada sains, pada rekomendasi yang sudah diberikan bertahun lalu. Kita sudah observe juga. Betul. Ada studi tapi mereka tidak follow up. Implementasi dari kajian tersebut sebenarnya terkadang pemerintah daerah itu bukan abai ya, barangkali karena too many things to prioritize. Sehingga ini jadi tidak tidak tereksekusi. Karena kalau kita mau secara direct mau nyalahin Pemda misalnya, kan tidak juga, karena ada program-program lain yang menjadi prioritas. Makanya ini kami coba menyadarkan bahwa prioritas kebencanaan ini tidak hanya nanti terjadi bencana baru kita semua kebakaran jenggot, baru semua ada mie korban baru kita pada urunan. Kenapa tidak urunan di kesiapsiagaan, di prevensinya, sehingga kita masih bisa menjaga kalaupun terjadi korban mungkin lebih sedikit, daerah ruang-ruang itu semakin terkendalikan, minimalkan efeknya. Infrastruktur kita juga tidak terlalu banyak kemudian rusak.
Sudah berkunjung ke beberapa titik di Sudah, jadi kemarin saya ke Toraja waktu terjadi Makale. Okay. Yang untuk banjir di ini kami belum turun, tapi teman-teman si jadi Drap Endre kan juga kenal loh. Iya, untuk longsor kan. Longsor dan banjir. Endre kan satu di kota Endre kan itu kan banjir. Iya. Ya, itu ya penyebabnya kembali lagi ke curah hujan, kemudian saluran. Kalau kita lihat kota ya, kota Endrekang atau kota di Makale, ini adalah sebenarnya salah satu penyebabnya tidak hanya saluran air nature secara alami sungai, tapi juga drainase yang ada di perkotaan. Ini juga salah satu penyebab. Kita ingin bilang bahwa kapasitas dulu dan sekarang itu tetap sama, sementara challenge-nya perubahan ini di luar ini sangat ekstrim. Betul. Artinya harus ada intervensi pemerintah daerah untuk misalnya program-program pembersihan selokan, drainase, pengerukan, sehingga saluran yang dulu tahun berapa itu kan tertimbun terus material kan. Jadi kalau nggak digali, nggak ada pembersihan drainase. Itu adanya, itu faktanya gitu ya? Faktanya seperti itu. Saya udah pernah buat kajian di Mamuju, kajian di sekarang kita sementara kaji banjir Pangkep ya. Di daerah perkotaan. Rata-rata kan seperti itu. Banjir perkotaan itu salah satu penyebab tentu dengan curah hujan. Kadang kita blame, but we are not ready for that. Ya kita lihat apa yang mampet, selokan-selokan drainase kita yang sudah ketutup material sekian tahun, gitu kan. Jadi akhirnya ya kita. Terakhir, ini tentang harapan tak, gagasan tak, atau masukan tak untuk daerah-daerah yang terpapar Sidrap, Endrekang, Palopo, Lu Utara. Apa yang gitu. Kenapa daerah-daerah ini terpapar sekarang ini? Karena memang kembali lagi ke penyebab the rainfall yang intensitasnya tinggi dan sebagainya. Karena kalau daerah-daerah yang tempat lain juga akan terjadi hal yang sama. Tapi ada yang diperparah. Kenapa? Daerah-daerah utara ini material penyusun secara geologinya juga Jadi banjir itu, longsor itu salah satu faktor penyebab itu adalah litologi yang ada di daerah tersebut. Faktor batuan dan lapukannya, soilnya. Rentan seperti rentan. Seperti dari Toraja, kemudian Lu Utara. Itu ada lapukan-lapukan batuan-batuan yang sudah sekian lama dan dia sudah tertimbun tebal gitu ya. Jadi bayangkan kalau air semakin menginfiltrasi masuk, ya kan? Nah itu bisa jenuh dan itulah yang akan membawa material ini dengan elevasi kelerengan. Nah, daerah utara ini cenderung memiliki elevasi dan kemiringan lereng yang terjal. Makale, Toraja, Endrekang itu kan daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang bukan pendataran, seperti di Makassar, di Parepare, ya, daerah-daerah yang datar. Ini daerah yang kemiringan lerengnya cukup terjal. Salah satu penyebab dari longsor adalah kemiringan yang terjal. Jadi dia akan gravitasi membawa ini dirembes ke bawah. Oke. Banyak juga orang mengatakan, apakah ada data tentang perubahan spasial? Iya. Di alih fungsi lahan tadi. Itu ada trennya. Ada. Bahkan kami sudah mengoverlay satu wilayah misalnya, kita lihat secara perubahan lahan dari 10 tahun terakhir atau 15 sampai 20 tahun. Itu kelihatan sekali bahwa hutan semakin banyak yang terbuka, ya kan? Lahan yang dulunya menjadi daerah serapan kemudian menjadi tertutup karena dibangun oleh pemukiman. Itu namanya serapan. Kalau demikian Om Ile berarti Endrekang itu jangan lupa dulu itu hutan-hutan yang ini kemudian dibuka untuk tanaman. Maksudnya komunitas tertentu. Maksudnya begini, ini kan hutan bukan wewenangnya provinsi ya, bukan wewenangnya kabupaten kota ya. Ya, dia kan masuk dalam KLHK di nasional. Itu gimana tuh? Ada hutan yang sebenarnya dipakai juga untuk APL ya. Area perkebunan lain. Jadi memang itu masih bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi yang parah adalah kadang hutan juga itu kadang tidak terkontrol dibuka, itu tak bisa dihindari. Jadi bukan hanya pusat, provinsi, lokal juga. Lokal itu akhirnya tidak terkontrol. Makanya kita semua harus menjaga sebenarnya mana yang sudah deliniasi sebagai hutan,
yang tidak bisa diganggu kan ada hutan masyarakat. Iya, saya tadi lihat Om Ili kirim peta ya. Jadi itu salah satu juga yang ada semacam anomali ini ya. Hari ini ya, today. Ya. Yellow. Dulu itu memang curah hujan tinggi selama 2-3 hari ini. Tapi kenapa seperti Jeneponto yang kering, tapi tiba-tiba disebut juga itu? Itu gimana? Bagaimana logik? Bagaimana penggambarannya? Dari perspektifnya Unhas gitu ya. Iya, sebenarnya kalau kita mau lihat akibat dan perubahan cuaca ini sebenarnya. Iya. Itu saya belum sampai ke kajian teman-teman sampai perubahan iklim ya. Karena kan ada bagaimana cuaca yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Itu kan bisa menjadi salah satu penyebab sehingga daerah tersebut menjadi curah hujan semakin tinggi. Yang dulunya kering. Iya kan? Ya karena jadi kondisi geologi Jeneponto yang seperti itu dia kategori apa? Bukan yang mudah lapuk ya, atau dia harus dibawa ke laut gitu atau gimana? Jadi di Jeneponto daerah itu daerah vulkanik namanya. Jadi materialnya material dari hasil erupsi gunung api. Ya di sana itu ada formasi camba, ada formasi batu rape. Jadi itu material yang mudah lapuk dan mudah terbawa. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan Denung kenapa di situ kering? Jeneponto dan Takala itu terhalang oleh puncak Gunung Bawakaraeng dan Lempung. Jadi awannya itu tidak sampai menjadi hujan di ini. Betul. Saya ingat itu tentang penggambaran Amerika ya, ada beberapa titik yang terbayang. Bayang ada yang ini. Oke. Om Ili, thank you. Tak boleh kita ini. Ya, betul. Terima kasih banyak. Itu respon dari Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Bapak Dr. Ilham Alimudin. Ya, PhD beliau, dan saya kira di tengah suasana Kota Makassar di kafe-kafe yang ramai ini masih sempat untuk berbicara. Saya kira concern kita memang untuk kita butuh media untuk menyampaikan ke masyarakat untuk bisa mengerti bahwa kebencanaan ini sebenarnya itu bisa kita mitigasi dari awal. Bukan hanya pada saat terjadi. Kita terima itu sebagai suatu kejadian bencana, tapi kalau kita lebih siap, kita bisa menerima penyebabnya apa. Langkah-langkah mitigasi, adaptasi. Saya kira demikian Om Ili, terima kasih banyak. Nanti akan kita bicara lagi tentang mungkin tentang Pusat Studi Kebencanaan Unhas. Dan ini let's see apakah nanti setelah ini kita bisa. Terima kasih banyak Om Ili. No, thank you. My pleasure.